Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Peserta didik kelas 10 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan dan kita akan bahas bersama tentang konsep dasar pemasaran. Konsep dasar pemasaran ini adalah merupakan bagian dari materi pada mata pelajaran marketing pada KD 3.1, yaitu memahami pasar, dan untuk keterampilannya adalah 4.1 ya, yaitu melakukan klasifikasi pasar. Dengan indikator pencapaian kompetensi adalah memahami konsep dasar pemasaran. Mengapa materi ini saya sampaikan awal sebelum kita memasuki untuk materi berikutnya, yaitu tentang pasar? Karena supaya kalian paham, karena kebetulan kalian adalah peserta didik untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran, harapannya kalian mampu untuk membedakan antara pemasaran dan penjualan yang selama ini mungkin kalian masih rancu ya, atau beberapa orang rancu dengan pengertian antara pemasaran dan penjualan, dianggapnya sama. Tapi setelah mempelajari materi ini, kalian tidak lagi ya punya pemikiran bahwa antara pemasaran dan penjualan adalah sama, dan kalian mampu menjelaskan kepada orang lain atau teman ya yang belum memahami tentang pemasaran dan penjualan. Oke, saya lanjutkan. Sehingga tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian mampu menjelaskan pengertian pemasaran dengan cermat, membedakan pemasaran dan penjualan dengan tepat, dan menjelaskan tujuan, peranan, dan fungsi pemasaran dengan cermat. Oke, setelah mempelajari ini, itu ya tujuan pembelajarannya, dan kita akan mulai materinya. Konsep dasar pemasaran. Kita akan belajar tentang pengertian pemasaran. Banyak sekali teori yang membahas tentang pengertian pemasaran. Banyak buku dan banyak ahli yang menyatakan atau menyampaikan tentang pengertian pemasaran. Secara umum, pemasaran adalah proses mengelola hubungan pelanggan yang menguntungkan. Mengelola hubungan pelanggan yang menguntungkan. Ini tekanannya. Kemudian dua sasaran pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan keunggulan nilai, serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan yang ada dengan cara memberikan kepuasan. Menarik pelanggan baru dan menjaga serta menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan. Jadi, pemasaran bukannya sama dengan penjualan. Ya memang, ujung tombak dari pemasaran adalah penjualan, tetapi tidak berarti bahwa pemasaran itu sama dengan penjualan. Pemasaran adalah bagaimana mengelola agar pelanggan puas atau mencapai kepuasan. Sedangkan untuk penjualan itu adalah bagian dari kegiatan pemasaran, yaitu berhenti pada saat barang atau produk sampai ke tangan konsumen. Jadi bagaimana menjual. Sampai ini paham ya tentang pengertian dari pemasaran. Dahulu dan sebenarnya hingga kini masih banyak orang yang beranggapan bahwa pemasaran adalah proses berjualan. Ya, to tell a product and sell it. Ini adalah pemahaman yang kuno. Dalam pemahaman modern, pemasaran berorientasi pada bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan dan membuatnya puas. How to meet customer needs and make them satisfied. Oke. Philip Kotler lebih jauh menjelaskan bahwa pemasaran merupakan upaya memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk dan jasa yang menyediakan nilai unggul bagi pelanggan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan produk dan jasa itu secara efektif, sehingga produk dan jasa itu mudah dijual. Sehingga bila dilihat dari ini, maka pengertian pemasaran itu sangatlah luas. Ya, bukan hanya sekedar menyampaikan produk dari tangan produsen atau kemudian ke tangan konsumen.
Ini adalah kegiatan yang namanya kegiatan penjualan. Tapi kalau pemasaran mulai dari menetapkan harga, mendistribusikan, mempromosikan, bahkan dari awal yaitu bagaimana merencanakan tentang penjualan produk. Dan ujungnya adalah bagaimana memberikan kepuasan kepada pelanggan. Fokus dari pemasaran adalah kepuasan pelanggan. Dan kepuasan ini bisa tercapai bila kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari pelanggan terpenuhi. Oke, itulah tentang pengertian dari pemasaran. Sehingga sekarang kita bisa membedakan antara penjualan dengan pemasaran. Terbagi menjadi penekanannya, orientasi, aktivitas, strategi, dan hubungan dengan konsumen. Untuk penekanannya, penjualan menekankan pada produk dan kebutuhan penjual. Sedangkan pemasaran menekankan pada keinginan pelanggan dan keinginan pembeli. Ya, menekankan pada produk dan kebutuhan penjual. Apa yang dibutuhkan? Produk apa yang bisa untuk dijual. Nah, kalau pemasaran, apa yang diinginkan oleh pelanggan, apa yang diinginkan oleh konsumen, dan itulah kita berusaha memenuhinya. Ya, kemudian untuk orientasinya, orientasi penjualan adalah volumenya penjualan atau banyaknya barang yang dijual. Kemudian hasilnya jangka pendek. Jadi saat itu bagaimana menjual produk. Sedangkan untuk pemasaran, laba usaha dan kepuasan pelanggan yang orientasinya. Kemudian hasilnya adalah jangka panjang. Karena harapannya bukan pada saat ini saja kegiatan pemasaran berlangsung, tapi secara terus-menerus. Aktivitasnya adalah untuk penjualan fokus pada menjual produk. Sedangkan untuk pemasaran, aktivitasnya adalah keseluruhan sistem 4P atau bauran pemasaran ya, dan materi ini akan kita pelajari pada materi-materi berikutnya atau pada KD selanjutnya untuk memuaskan konsumen. Kemudian strateginya untuk penjualan adalah menawarkan kepada pasar dan menarik konsumen agar membeli produk. Pemasaran strateginya adalah selalu menjaga brand image. Lalu bagaimanakah untuk tinjauan hubungan dengan konsumen? Kalau penjualan hanya sampai proses transaksi jual beli. Sedangkan pemasaran tetap terjaga semenjak sebelum transaksi sampai setelah transaksi dengan upaya atau dengan maksud untuk menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Nah, dari ini kalian sudah paham sekarang. Itulah perbedaan dari penjualan dan pemasaran. Sehingga secara inti ya, kalau disederhanakan, penjualan adalah bagian dari kegiatan pemasaran. Oke, saya lanjutkan lagi tujuan pemasaran. Ada 4 tujuan pemasaran, yaitu melaksanakan kegiatan pemasaran antara produsen dengan konsumen, kemudian menetapkan saluran distribusi yang baik agar barang-barang dan jasa sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan tepat pada waktunya. Berikutnya yaitu meneliti sumber-sumber produk yang dibutuhkan konsumen dan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. Inilah yang harus kalian perhatikan. Berikutnya, jika dirangkum, maka tujuan pemasaran dapat dikelompokkan ke dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya adalah untung secepat mungkin, artinya dapat menutup semua biaya produksi yang digunakan dan jika ada kelebihan, maka ini yang disebut dengan laba atau untung. Untuk jangka menengahnya adalah mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dan total volume penjualan. Memperluas cakupan promosi, dan berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. Untuk jangka panjangnya adalah berusaha mempertahankan para pelanggan agar tetap setia, tetap loyal dengan produknya, antara lain dengan produk yang inovatif,
kreatif, dan berdaya guna lebih, serta memberikan potongan harga khusus bagi pelanggan. Inovatif, kreatif, dan berdaya guna lebih. Di sini kita perlu ya dalam melakukan kegiatan marketing atau pemasaran, kita menciptakan produk yang inovatif, kreatif, dan berdaya guna, menyesuaikan apa yang diharapkan oleh konsumen agar mereka puas dan terus-menerus membeli produk kita. Baiklah, saya lanjutkan ke fungsi pemasaran. Untuk fungsi pemasaran adalah yang pertama fungsi pertukaran, yaitu fungsi untuk melakukan penjualan, yaitu memindahkan antara produk ya dari konsumen kepada produsen kepada konsumen. Kemudian fungsi pembelian, yaitu di sini ya. Maaf ya, tadi terganggu sebentar. Kita lanjutkan ke fungsi pemasaran. Saya ulangi lagi bahwa untuk fungsi pemasaran adalah yang pertama adalah fungsi pertukaran, yaitu terdiri dari dua, yaitu fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Untuk berikutnya, fungsi yang kedua yaitu fungsi fisis, yaitu tentang kegunaan waktu, tempat, dan bentuk ditambahkan pada produk ketika produk itu diangkut, diproses, dan disimpan untuk memenuhi keinginan konsumen. Kemudian, yang ketiga adalah fungsi penyedia sarana, yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat membantu sistem pemasaran agar mampu beroperasi dengan lebih lancar. Untuk berikutnya, untuk bisa memahami tentang materi ini, kalian bisa membaca modul tentang konsep dasar dari pemasaran ini ya, konsep dasar pemasaran, agar kalian lebih memahami tentang fungsi dari pemasaran. Berikut juga dengan materi yang dari awal, yaitu mulai dari pengertian pemasaran, kemudian perbedaan penjualan dan pemasaran, dan seterusnya ya, sampai dengan fungsi pemasaran. Oke, dengan demikian untuk materi dari konsep dasar pemasaran sudah selesai. Silakan kalian untuk bisa mempelajari lebih lanjut dengan banyak membaca tentang konsep dasar pemasaran ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya, yaitu saya akan membahas tentang pasar. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.